Dalam surah Al-Baqarah ada beberapa ayat yang betul-betul menjadi fondasi. Nah, kali ini kita akan membedah rangkaian ayat 114 sampai 121. Ini adalah wahyu yang turun di saat-saat yang sangat krusial yang membentuk identitas, cara beribadah, dan cara berinteraksi bagi komunitas muslim yang baru aja terbentuk. Coba deh kita bayangin suasananya. Kita ada di Madinah sekitar tahun kedua setelah hijrah. Sebuah komunitas yang baru lahir, tapi langsung menghadapi tekanan dari berbagai penjuru. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini sebetulnya adalah jawaban dari langit untuk 3 tantangan besar yang benar-benar menguji dasar keyakinan mereka. Jadi, kondisi di Madinah waktu itu lagi tegang-tegangnya. Pemicu utamanya, perubahan arah kiblat. Dari yang tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Keputusan ini langsung menyulut perdebatan sengit. Bukan cuma dari kaum musyrik Quraisy di Mekah, tapi juga dari komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah sendiri yang mulai mempertanyakan, ini komunitas muslim sebenarnya arahnya kemana? Oke, tantangan pertama yang mereka hadapi itu langsung kena ke jantung spiritualitas, ibadah. Krisisnya ada 2. 1, larangan fisik, nggak boleh masuk ke tempat suci. 2, kebingungan spiritual, soal arah ibadah yang benar itu kemana. Coba kita renungin sebentar ya, gimana ya rasanya kalau kita dilarang masuk ke tempat ibadah yang paling kita sucikan? Sakit hati kan? Nah, kepedihan mendalam inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin saat itu, ketika mereka dihalangi untuk mendekati Masjidil Haram oleh kaum Quraisy. Maka turunlah ayat 114 ini sebagai jawaban yang super tegas. Latar belakang turunnya ayat ini, atau asbabun nuzulnya, adalah yaitu tadi, tindakan kaum Quraisy yang secara fisik memblokir akses kaum muslimin ke Ka'bah. Rasa rindu dan sedih para sahabat waktu itu udah nggak tertahankan. Dan ayat ini turun sebagai kecaman paling keras terhadap tindakan itu, sekaligus sebagai penguat buat mereka. Oke, sekarang ayo kita bedah sedikit bahasanya. Al-Quran di sini pakai kata al-zlamu. Ini bentuk superlatif yang artinya bukan cuma zolim, tapi paling zolim. Pemilihan kata ini kuat banget. Ini seolah-olah mengatakan bahwa menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhannya itu adalah puncak dari segala kezaliman. Ini kejahatan terhadap hak Allah, sekaligus kejahatan terhadap hak asasi manusia. Lanjut, ayat 115 turun untuk menjawab tantangan lain yang masih berhubungan dengan ibadah, arah sholat atau kiblat. Ayat ini adalah sebuah deklarasi yang indah banget tentang kemahaluasan Tuhan yang melampaui sekedar arah geografis. Ayat ini punya 2 konteks praktis yang penting. Pertama, untuk kasih kemudahan bagi para sahabat yang lagi dalam perjalanan, sholat di malam yang gelap, dan gak tahu persis arah kiblatnya kemana. Kedua, ayat ini juga sekaligus menjawab ejekan dari kaum Yahudi yang bilang perubahan kiblat itu gak konsisten. Allah menegaskan, inti dari ibadah itu ketaatan pada perintahnya, bukan soal arah fisik semata. Dan bagian yang sangat menarik di sini adalah frasa wajah Allah atau wajhullah. Ini bukan buat diartikan secara harfiah ya, ini adalah sebuah kiasan yang indah, sebuah metafora yang menunjukkan bahwa zat Tuhan, keridoannya, dan kekuasaannya itu ada di mana-mana. Jadi, ibadah yang tulus itu pasti akan diterima, bahkan kalau ada kesalahan arah yang tidak disengaja, karena Allah Maha meliputi segalanya. Sekarang kita geser ke tantangan besar kedua. Perdebatan teologis. Nah, ini bisa dibilang pertarungan ide yang menguji pilar paling utama dalam akidah Islam, yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Maka ayat 116 ini datang sebagai bantahan yang langsung, kuat, dan elegan. Ketika ada yang mengklaim Tuhan itu punya keturunan, Al-Quran menjawabnya dengan sebuah proklamasi, Maha Suci Allah, dan dilanjutkan dengan penegasan bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu miliknya. Ayat ini secara efektif menjawab 3 klaim berbeda yang beredar di Madinah saat itu. Mulai dari komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, sampai kaum musyrik Arab, semuanya punya konsep yang menyematkan anak kepada Tuhan. Hebatnya, ayat ini membantah semuanya dengan 1 argumen telak. Dan pilihan katanya, sekali lagi, sangat presisi. Al-Quran menggunakan kata walad yang artinya anak secara umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Bukan pakai kata ibn yang lebih spesifik artinya putra. Kenapa? Karena dengan memakai kata walad, ini jadi bantahan universal yang meruntuhkan semua klaim tadi sekaligus tanpa terkecuali. Selanjutnya, ayat 118. Ini membahas permintaan dari kelompok yang disebut sebagai orang-orang yang tidak berilmu. Tuntutan mereka apa?
Mereka minta mujizat yang spektakuler yang sesuai pesanan mereka sebagai syarat untuk percaya. Nah, poin krusialnya adalah Al-Quran mengaitkan permintaan semacam ini dengan pola perilaku umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kesamaan pola pikir yang akarnya adalah keraguan. Pesannya jelas, iman yang sejati itu tumbuh dari keyakinan pada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang udah ada di mana-mana, bukan dari menunggu pertunjukan sulap. Sekarang kita masuk ke tantangan ketiga, fondasi interaksi sosial. Ini juga nggak kalah penting. Komunitas Muslim harus bisa menavigasi kehidupan di Madinah yang sangat beragam sambil memegang prinsip yang jelas dalam berinteraksi dengan komunitas lain. Ayat 120 ini menyajikan sebuah realitas yang, belak-belakan. Ini adalah sebuah peringatan untuk tidak mengorbankan prinsip-prinsip inti keyakinan hanya demi menyenangkan atau mendapatkan persetujuan dari komunitas lain. Ayat ini turun karena saat itu berbagai kelompok di Madinah terus-menerus mencoba membujuk Nabi Muhammad untuk mengikuti cara mereka. Jadi ayat ini datang sebagai arahan yang tegas dan jernih. Dan ini membawa kita ke tema terakhir, sekaligus tema yang paling penting dari seluruh rangkaian ayat ini, yaitu menetapkan standar tertinggi bagi seorang mukmin sejati dalam berinteraksi dengan wahyu. Ayat 121 ini jadi semacam prinsip penutup yang luar biasa. Ayat ini menetapkan sebuah kriteria tentang apa sih artinya berinteraksi dengan kitab suci secara sungguh-sungguh. Inilah standar keimanan yang sejati itu. Dan konteks turunnya ayat ini sangat menginspirasi. Ayat ini turun sebagai pujian untuk tokoh-tokoh seperti Abdullah ibnu Salam. Beliau ini seorang rabi Yahudi terkemuka yang akhirnya memeluk Islam. Kenapa? Karena beliau membaca kitabnya dengan jujur, tidak menyembunyikan kebenaran, dan akhirnya menemukan petunjuk yang menuntunnya kepada Islam. Beliau adalah contoh idealnya. Nah, ini dia kuncinya, ada di istilah tilawah. Akar katanya itu berarti mengikuti. Jadi, frasa haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan, maknanya jadi dalam sekali. Ini bukan lagi soal membaca teks, tapi ini adalah sebuah proses membaca yang diikuti dengan pemahaman, penghayatan, dan yang paling penting, pengamalan. Ini standar emas bagi siapapun yang meyakini sebuah kitab suci. Jadi kalau kita rangkum, rangkaian ayat 114 sampai 121 ini secara kolektif benar-benar menyediakan sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang fundamental bagi identitas seorang muslim. Mulai dari kemurnian teologinya, prinsip dalam ibadahnya, panduan interaksi sosialnya, sampai metodologi dalam berinteraksi dengan kitab suci. Lengkap semuanya ada di sini. Maka pembahasan kita kali ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi yang dalam. Kitab apa yang kita pegang atau seberapa sering kita membacanya, itu satu hal. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudahkah kita membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dengan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan yang benar-benar mengikutinya?